Halo mas guys, bapak guys, kembali lagi di channel Lugas bersama saya Aleka Faza. Nah, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat video pembelajaran seperti yang biasa saya gunakan gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu. Sebentar, saya taruh laptop saya dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat yang harus kalian siapkan untuk membuat video pembelajaran seperti yang saya buat itu ya. Nah, yang pertama, ini handphone yang saya pegang ini masih aktif untuk merekam suara. Ya, biasanya saya gunakan memang untuk merekam suara gitu ya. Karena apa? Karena suara yang dihasilkan dari laptop, jika kita tidak memiliki sound card, itu akan banyak noise-nya ya. Nah, bisa juga kalian gunakan ini namanya apa, mic lavalier ya, atau mic clip on. Nah, biar sekalian jelas ya mereknya apa yang saya gunakan, saya menggunakan merek Boya ya. Jadi mereknya adalah Boya. Ini harganya sekalian wis langsung ya saya sampaikan, harganya adalah sekitar 150 ribuan ya. Kemudian alat apa lagi yang saya gunakan? Nah, ini yang paling penting ya, yaitu pen tablet. Bentuknya seperti ini. Jadi ada pennya dan ada tabletnya. Jadi pen tablet gitu ya. Nah, pennya ini tidak menggunakan baterai, jadi kita memanfaatkan baterai dari dari apa ini, papannya yang disambung kabel USB ke laptop gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan cara memasangnya. Ini harganya saya beli waktu itu sekitar 700 ribuan. Nggak tahu kalau harga sekarang mungkin bisa naik atau bisa turun, nggak tahu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini sih opsional ya. Opsional artinya bisa pakai bisa enggak. Ini gunanya untuk menahan posisi mikrofon ketika kita merekam. Jadi mikrofon itu biar stand apa ya, kok stand ya, apa istilahnya itu, jarak antara mic dengan mulut kita itu biar stabil, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, atau kadang-kadang jauh dekat gitu ya, enggak ya. Oke, ini opsional, harganya paling 10.000. Tapi saya nggak tahu ini alatnya namanya apa. Ya cari aja nanti di Shopee, kan ada fitur yang bisa mencari barang menggunakan foto kan. Nah, kalian bisa gunakan itu. Nah, yang paling utama adalah PC atau laptop ya, karena tidak akan bisa berguna kalau nggak ada ini. Semuanya juga nggak akan berguna kalau nggak ada alat itu. Jadi semuanya saling melengkapi. Di sini saya gunakan laptop mereknya Acer ya, yang AMD 9 apa ini, Aspire 3 gitu ya. Oke, langsung saja saya akan menunjukkan cara memasangnya atau instalasinya seperti apa. Baik, saya minta tolong teman saya dulu untuk mengoperatori kameranya. Oke, Mas Bro. Baik, Mas guys, Bapak guys, yang pertama ya yang harus kita lakukan adalah memasukkan ini si mikrofon ya ke dalam lubang di handphone. Nah, kalian harus gunakan yang 3 ring ini. Kalau kalian beli Boya terus ringnya cuma 2, itu berarti TRS, nggak bisa dipakai ya, harus pakai splitter dulu. Tapi kalau yang Boya yang asli itu ada 3 ring, namanya TRRS. Ini kalian masukkan bisa langsung berfungsi. Nah, ini ya. Nanti biasanya di ujung sini, di bagian atas HP itu akan terlihat ada gambar mikrofonnya gitu ya. Nah, cek, halo. Nah, ini sudah berfungsi ya. Yang kedua, kita akan menghubungkan si apa ini namanya, si mikrofon ya, jepitan mikrofonnya ke, nggak tahu saya namanya apa ini, pokoknya yang tadi saya tunjukkan itu ya. Ini untuk dipakai di kepala. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Oke, ini sudah siap, sudah ready ya. Biarkan ini merekam, enggak apa-apa. Nanti akan kita sinkronkan ya. Nah, berikutnya kita akan memasangkan apa ini namanya, pen tabletnya
Ya, ini ada kabel USB tipe apa namanya ini? Tipe yang biasa lah, yang belum tipe C ya. Ini tipe biasa, kita colokkan di sini. Kemudian yang USB ininya kita colokkan ke laptop atau PC. Kemudian nanti kalian harus melakukan instalasi untuk pen tabletnya, tergantung merek. Kalau saya pakainya yang merek Wacom ya. Kalau kalian nggak tahu cara dapetinnya gimana, atau kalian beli kemudian CD-nya hilang, kalian bisa download banyak sekali di Google. Nah, kalau sudah, tinggal sekarang kita pindah ke layar laptop saya ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara rekamnya, instalasinya, kemudian editingnya. Oke. Nah, sekarang sudah muncul tampilannya ya. Ada 3 software yang harus kalian punyai. Yang pertama software untuk menulis, yang kedua software untuk rekam layar, yang ketiga software untuk editing video tentunya ya. Nah, yang pertama saya gunakan SmoothDraw 405 untuk ininya, paletnya, kanvasnya ya, kanvasnya, atau untuk menulis. Nah, ini seperti yang saya sedang buka ya, ini perhatikan ya, di pojok ini SmoothDraw 405. Kenapa saya menggunakan 405? Karena versi ini yang paling saya suka ya. Komplit fiturnya di sini ada. Mungkin saat ini sudah ada versi yang lebih tinggi, yang lebih komplit mungkin ya. Tapi saya nggak tahu ya. Nyaman aja pakai yang ini. Sebenarnya ada opsi lainnya selain SmoothDraw ya. Ada Paint, Microsoft Paint yang bawaannya Microsoft ya. Atau Windows, saya kurang tahu, Windows atau Microsoft ya. Oke lah. Yang lain ada ArtRage ya, ArtRage gitu ya. Ada juga CorelDRAW bisa juga, atau bahkan Photoshop ya. Ini tapi berat-berat ini, 1, 2 ini berat-berat. Kita ambil yang paling enteng, paling ringan, ini SmoothDraw. Selain karena ini bisa nulis dengan smooth ya, dengan enteng, ini juga sifatnya open source. Jadi open source itu tidak membutuhkan lisensi untuk penginstalannya atau instalasinya. Itu ya Mas guys, Mbak guys. Nah, yang kedua adalah software untuk rekam layar nih Mas guys, Mbak guys. Saya gunakan Bandicam ya. Alasannya kenapa? Karena di antara software yang sudah pernah saya gunakan, Bandicam yang menurut saya yang paling halus hasil rekamannya. Ya, sebenarnya ada yang lebih bagus lagi kalau komputer kalian speknya bagus ya. Pakainya OBS Studio. Nah, ini OBS Studio ini sifatnya open source juga. Jadi tidak memerlukan lisensi untuk instalasinya. Kalau Bandicam gimana? Bandicam itu sebenarnya sih ya berbayar. Tapi kalau kalian mau gunakan yang versi trial juga tidak apa-apa, tapi nanti di atasnya ada tulisan Bandicam di sini. Ya. Nah, kalau ini pakai yang apa? Pakai yang crack. Crack itu yang sudah diotak-atik di dalamnya. Jadi tidak memerlukan lisensi pun dia akan bisa digunakan full versi ya. Nah, selain Bandicam tadi ada OBS, ada juga apa itu namanya? Lupa saya. Camtasia ya. Camtasia. Bisa juga Screen-O-Matic ya, Screen-O-Matic ya. Oke, sekarang ketiga ada software editing video. Nah, yang paling enteng dan nyaman digunakan adalah Filmora ya. Ini software editing yang saya suka karena penggunaannya mudah ya. Selain Filmora banyak, ada Sony Vegas ya, ada Adobe After Effects, ada Adobe Premiere ya, tapi ini software-software yang lumayan berat. Oke ya, sudah 3 software ini harus kalian install. Ketiga-tiganya di Google banyak. Silahkan download atau nanti saya bantu di kolom deskripsi ya, linknya bisa kalian klik. Nah, baik, yang pertama setelah ini semua di install, nah saya akan menunjukkan cara menggunakan ini SmoothDraw ya. Saya delete dulu semuanya. Nah, SmoothDraw ini ada banyak alat tulis yang kita bisa gunakan. Ada pen, ada pensil, ada
apa ini, dry media itu seperti krayon ya. Nah, ini hasilnya seperti krayon. Kemudian ada felt pen itu seperti ballpoint yang basah ya, yang basah. Kemudian ada brush ya, digital airbrush. Nah, ini seperti ini, warnanya juga bisa diganti di sebelah kiri ya, warna merah, warna biru, dan sebagainya. Dan seterusnya nanti kalian bisa coba sendiri. Nah, biasanya yang saya gunakan adalah yang pen ini. Kemudian kita atur brush size itu untuk ketebalannya dari 1, 2. Ini saya sering gunakan 1 sampai 2. Jarang sekali sampai 3 dan seterusnya jarang. Ini ya, menulis, misalkan menulis, ini warnanya biru, kita ganti warna hitam ke sini, menulis. Nah, untuk menulis biar bisa bagus seperti ini perlu latihan ya. Saya dulu latihan sampai 1 bulan, latihan terus menulis seperti ini, menulis. Nah, kayak gitu. Itu untuk yang software ini ya, Canvas ya, untuk menulis apa yang akan kita sampaikan. Berikutnya adalah bagaimana cara kita merekam menggunakan Bandicam. Ini masih aktif ya, Bandicam nanti tampilannya seperti ini. Nah, tinggal kita bisa memilih area mana yang akan kita rekam. Ya, di sini ada select recording area, ini bisa kita pilih ya. Oh, ini saya tidak bisa mempraktekkan karena ini saya sedang rekam full screen ya. Jadi di sini ada pilihan, kalau full screen itu berarti semua jendela ini terekam. Kalau rectangle on a screen kita bisa milih berapa rasionya, berapa ukurannya, bisa kita pilih di sini. Nah, kemudian kalau yang select recording area itu kita bisa milih dengan cara drag and drop ya, area mana yang akan kita rekam. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, around a mouse. Ini berarti around mouse itu daerah di sekitar kursor. Misalkan kita gerak ke sini ya, berarti nanti rekamnya mengikuti, gitu ya. Nah, kemudian ya, pengaturan di sini ada nih option. Nah, settingannya seperti ini. Kemudian ada video. Nah, settingannya seperti ini, nanti bisa dicocokkan. Nah, kita masuk ke setting. Nah, di sini ada sound, webcam, mouse, logo, text option. Kita mulai dari sound dulu ya. Yang pertama, record sound, itu fungsinya untuk menyinkronkan nanti ketika kita akan mengedit hasil video yang kita rekam ya. Jadi kita record soundnya. Kemudian kalau misalkan mau dipisah ya, kita centang yang ini, save audio track while recording. Jadi sambil merekam sambil menyimpan ya. Kemudian mikrofonnya ini pakai yang mikrofon Realtek High Definition Audio. Volumenya kita 100, kemudian sekunderinya kita nonaktifkan. Oke, berikutnya ke webcam. Kalau misalkan kalian ingin menggunakan webcam, nah caranya ini dicentang. Nanti akan muncul di sebelah sini ya. Nah, tapi berhubung saya tidak menggunakan, saya uncheck ya, saya hilangkan checklistnya. Kemudian mouse itu, nah ini saya gerakkan, ini kan ada warnanya ya, warnanya biru ya kan. Nah, kita bisa atur di sini, show mouse cursor. Ini misalkan mau dihilangkan ya, berarti kursornya hilang, hanya ada warna birunya saja. Kemudian add mouse click effect, jadi ketika kita mengeklik nanti akan muncul efeknya ya. Add mouse highlight effect, ini kalau saya hilangkan biru-birunya hilang ya kan. Nah, ini saya kembalikan. Oke, setting seperti ini cukup. Sekarang logo itu untuk memberikan, kalau di YouTube itu istilahnya watermark ya, tanda bahwa itu benar-benar video milik kita. Bisa kita tambahkan dengan memasukkan gambar yang kita inginkan. Misalkan di sebelah sini akan kita tulis subscribe ya kan. Nanti kita pilih dari sini, ini dicentang. Nah, kemudian ini nanti dicari direktorinya ya. Ini saya kembalikan lagi ke setelan awal. Nah, kemudian teks ini sama dengan logo, nanti kalian bisa tes atau bisa coba sendiri. Ini yang option yang lain tidak usah diubah ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita setting untuk kualitas videonya ya. Nah, saya menggunakan setelan seperti ini atau
format seperti ini. File tipenya adalah MP4 ya, ukurannya 1920 kali 1080 atau Full HD ya. Kemudian FPS-nya 30, ini frame per second ya. Kemudian kualitasnya 100, kodeknya ini, kemudian audionya setelannya ini ya, ini semua oke. Klik OK ya kalau sudah sip. Oke. Nah, berhubung saya sudah menyetel, nggak usah, saya cancel aja. Jadi seperti itu settingannya ya Mas guys, Mbak guys, untuk rekam layar. Oke kan? Oke. Nah, berikutnya adalah software editing videonya, yaitu Filmora. Nah, di sini ini Filmora. Saya buka dulu. Filmora yang saya gunakan versinya, nah Filmora yang saya gunakan sekarang adalah versi 874 ya. Sebenarnya kalau sekarang sudah ada update-nya sampai versi 9. Nah, karena saya masih betah dengan ini, masih nyaman ya, saya gunakan yang ini. Kita tunggu. Nah, sudah mulai. Kita mulai dengan setelan seperti ini ya. Aspek rasionya karena kita akan gunakan di YouTube, pakainya 16:9. Kemudian full feature mode, ini biar apa, full fitur ya, artinya fitur-fitur komplitnya bisa kita gunakan. Baik, kita buka. Nah, sudah mulai membuka. Nah, di sini kalau misalkan filenya benar-benar baru ya, kalian benar-benar baru mulai mau ngedit di Filmora, ini tampilannya tidak akan seperti ini mas guys, Mbak guys ya. Tampilannya ini akan kosong ya. Berhubung ini saya sudah sering ratusan video saya buat ya, akhirnya tampilannya seperti ini. Nah, cara memasukkan filenya bagaimana ya, yang akan kita edit, kita import ya, misalkan kita import, kemudian import media files. Nah, kita cari video yang akan kita edit. Misalkan saya nyimpannya di D, kemudian di YouTube, mana YouTube file, kemudian di mana ya, misalkan mentah, mana mentah ini ya, mentah. Nah, ini ada rekaman Bandicam yang sudah saya buat. Nah, saya akan masukkan yang ini, misalkan open. Nanti akan masuk di sini. Ini ya, sudah masuk ke sini. Nah, tinggal kalau kita mau masukkan ke timeline, tinggal kita klik, kemudian plusnya ini kita klik ya, nanti akan masuk ke timeline di sini ya. Nah, sekarang sudah masuk. Berikutnya adalah tinggal memasukkan audio yang kita rekam lewat HP ya, karena filenya terpisah, jadi ada video sendiri dan audio sendiri. Nanti lebih lengkapnya akan saya bahas khusus bagaimana cara mengedit hasil rekaman kita yang dari Bandicam dan dari handphone ya, audio dari handphone. Nanti akan saya bahas secara mendalam ya, di video terpisah. Nah, jadi begitu mas guys, Mbak guys ya. Itu yang saya lakukan untuk membuat video pembelajaran. Dari mulai saya membuat channel YouTube Nugas ini sampai dengan saat ini saya masih menggunakan cara itu. Cuma ya memang yang namanya alat kan mengalami kerusakan ya. Saya pertama menggunakan pentablet yang mereknya Huion, harganya kira-kira 400 atau 300-an, itu saya lupa, itu rusak. Nah, karena apa? Karena dulu saya itu menggunakan pentablet itu ngawur caranya. Jadi ini kan ada ini ya, ada kabel ini ya. Ini saya sering menggunakan di atas bantal. Jadi posisinya itu ininya kadang-kadang tertekuk ke atas. Nah, kerusakannya di sini. Ininya akhirnya rusak, patah. Nah, itu mungkin salah satu tips untuk mas-mas guys. Jangan pernah menggunakan pentablet di atas kasur, apalagi di atas kamar mandi ya, nggak boleh. Nah, ini caranya berarti harus dipakai di atas meja yang rata dan keras ya, nggak boleh di permukaan yang melengkung-lengkung.
Baik, seperti itu saja Mas Guys, Mbak Guys. Semoga video ini bermanfaat. Semangat untuk membuat video pembelajaran seperti saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.